Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, testing, testing. Kalau suara saya jelas dan gambar saya jelas, tolong komen. Kalau sudah jelas, sebutkan namanya siapa, dari mana berasal. Dan saya akan memulai segera tentang Lailatul Qadar. Silahkan di-share kepada sahabat, teman, dan keluarga. Karena ini adalah malam ganjil yang terakhir, yang sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan secara optimum. Apa kabar, Bu Nia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dubai, Masya Allah. Senja Lembayung. Uwi, Assalamualaikum. Dari Hong Kong, Assalamualaikum Bu Elisa. Dari jauh-jauh dari Sumbawa. Baik, saya tunggu. Kalau sudah 250, kita akan mulai. Mungkin saya tidak lama ceramahnya, karena saya ada beberapa ceramah lagi setelah ini. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, semua dirahmati dan diberkahi Allah, diberikan magfirah oleh Allah, diberikan rahmat dan barokah. Sebutkan asalnya dari mana. Dan silahkan komen dan ajak keluarga, teman, dan sahabat. Dari Kaltim ya. Sari aja. Alhamdulillah. Dari Singapura. Dari Ternate, Masya Allah. Ikro Utami. Alhamdulillah. Madewi Narsih. Dari Bali, Kengken kabare. Dari Banten, Alhamdulillah. Dari Bandung, Bu Astri. Bu Astri, enggak. Ya, saya akan mulai sebentar lagi. Silahkan share linknya ke teman-teman, sahabat. Ini malam yang istimewa. Saya tiba-tiba saja ingin ceramah, meskipun tadinya tidak direncanakan. Karena tadi ketika sholat taraweh, ada hujan rintik-rintik, sejuk, nyaman. Hujannya sopan, santun, damai, tenang. Dan saya tiba-tiba merasa, ini jangan-jangan ini Lailatul Qadar ini. Karena itu saya ingin bertemu dengan Anda di samping silaturahim, dan yang paling utama tentu kita menyambut malam yang penuh rahmat, malam 1000 bulan. Jadi malam yang bisa bernilai 1000 bulan ke depan, artinya 83 tahun ke depan. Baik, sebutkan asalnya dari Maluku Utara, Ibu Pia dari Ternate, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Asrin Masli. Ya, rasanya memang luar biasa ya malam ini. Anda terasa tidak sesuatu yang istimewa malam ini? Tadi awalnya saya tidak mau ceramah, tapi tadi di masjid ketika saya taraweh, lalu ada hujan yang sangat lembut, berbeda. Jangan-jangan ini Lailatul Qadar ini malam ini.
sehingga saya merasa perlu untuk sharing malam ini. Baik, silakan. Siapa yang merasakan malam ini sangat istimewa, sangat membahagiakan, sangat menenangkan, sangat mendinginkan. Pokoknya entahlah kenapa gitu ya, tiba-tiba hati saya merasa damai sekali. Saya merasakan tenang sekali. Tidak tahu dengan Anda. Di daerah Anda gimana? Di Sulawesi Tenggara itu. Bu Yati ya. Yati. Mahyanti. Oh, ini ya, bijaksana. Terasa ya. Siapa yang merasa bahagia dan damai, katakan saya. Alhamdulillah. Oke, silahkan Anda share. Silahkan Anda bagikan ke teman-teman Anda. Rasanya saya tidak ceramah juga sudah cukup ya. Karena rasanya alam yang sedang bicara malam ini. Rasanya ya seperti dijelaskan, para malaikat bertebaran ini, menyebarkan rahmat dan barokah. Masya Allah. Semoga hati kita dilembutkan oleh Allah. Hati kita dibukakan oleh Allah, dibersihkan batin kita. Sehingga kita mampu merasakan tanda-tanda pada alam semesta. Oke, baik, kita mulai. Bagaimana? Setuju? Tunggu dulu, ajak teman atau mau mulai? Silahkan komen kalau mulai, saya akan mulai. Oke, wah, makin ramai ya. Baik, kita mulai, bisa? Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Agar keberkahan tercurah di hati kita semuanya. Di jantung kita, paru-paru kita. Di seluruh lingkungan kita, alam semesta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu 'alan nabi. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca Al-Ikhlas dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, kita mulai. Speechless saya malam ini, jujur tahu speechless. Speechless ini nothing to say. Speechless ini kehabisan kata-kata saya malam ini. Rasanya saya tidak perlu bicara, saya hanya ingin berbagi rasa. Rasanya malam ini saya tidak perlu ceramah, karena alam semesta yang sedang bicara. Kalau mata batin kita terbuka, kalau hati kita lembut, kalau jiwa kita bersih, saya yakin dan percaya kita akan melihat tanda-tanda pada alam semesta. Tanda kebahagiaan, tanda rahmat dan barokah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabatku yang jauh di sana, yang ada di berbagai negara, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Jeddah,
ada yang dari Malaysia, ada di Singapura, ada di Ternate, di ujung Sulawesi, Kalimantan, dimanapun Anda. Allah itu bicara kepada kita dengan 4 cara. Yang pertama melalui ayat-ayatnya, Al-Quran, dan kitab-kitabnya. Yang kedua adalah melalui Nabi dan Rasulnya. Yang ketiga melalui kejadian-kejadian. Yang keempat melalui alam semesta. Allah memberi kita bukan hanya akal, bukan hanya mata, bukan hanya telinga, tapi pegang dadanya, rasa. Rasa yang untuk membaca tanda-tanda alam. Yang sebenarnya sudah jelas-jelas itu disampaikan. Di malam 1000 bulan itu, pohon-pohon sejuk, pohon-pohon tertunduk, angin diam tak bertiup. Itu semua adalah tanda-tanda bagi orang yang dilembutkan hatinya, diterangkan batinnya, untuk membaca nikmat Allah yang sedang tersebar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata batin kita, hati kita, untuk menikmati jamuan yang sangat-sangat indah, Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'ana hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran yang mana? Ada Al-Quran yang tertulis, tapi juga ada Al-Quran yang terbentang di alam semesta dan di hati manusia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau engkau mengenal jiwamu, engkau akan mengenal Tuhanmu. Jiwa seperti apa? Jiwa yang tenang. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu hati yang tenang, hati yang damai, hati yang bahagia, hati yang merasakan keindahan Lailatul Qadar malam ini. Saya merasa ini adalah malam istimewa. Saya harap juga Anda demikian. Tentu dengan mata batin, tentu dengan hati yang jernih, tentu dengan hati yang penuh syukur. Bagi saya, Lailatul Qadar ini adalah hadiah dari Allah. Hadiah bagi yang telah melaksanakan ibadah puasa hampir 1 bulan penuh di malam ke-27. Hadiah bagi yang senantiasa melaksanakan sholat tarawih dimanapun Anda berada. Hadiah bagi Anda yang senantiasa sedekah dan membayar zakat. Hadiah bagi Anda yang tengah malam bangun sahur untuk mengikuti perintah Allah. Hadiah bagi siapa saja yang telah berhasil menahan lapar dan haus, menahan untuk tidak berbuat keburukan. Maka hari ini, malam ini Allah bayar. Bayarannya apa? Lailatul Qadar. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, tentu kita harus paham dulu secara keseluruhan tentang puasa itu sendiri. Ibadah istimewa, bulan istimewa, yang mungkin 1.000.000 kali lebih hebat dari training ESQ. Malam ini saya merasa sedang training ESQ, tanpa perlu sound system, tanpa perlu datang ke Menara 165, tanpa perlu pakai projector, tanpa perlu pakai slide, tanpa perlu harus datang. Tetapi alam semesta yang sedang memberikan training maha dahsyat kepada kita semua malam ini. Asalkan Anda mau meluangkan waktu untuk duduk sejenak, untuk diam sejenak, menikmati, menyatu bersama alam, meninggalkan sejenak semua hal-hal yang membuat kita sibuk untuk menemukan sesuatu dalam hati. Kalau Anda sudah siap dengan hati yang tenang,
Anda siap dengan hati yang damai, Anda akan mengerti nikmatnya Lailatul Qadar ini. Ada hal yang sangat penting, bahwa puasa itu tidak lepas dari dua kata yang sangat penting, yaitu tazkiyatun nafs dan taqwiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah ketika Anda membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan kata, membersihkan mata, membersihkan segala lingkungan kita. Taqwiyatun nafs adalah menguatkan hati, menguatkan batin, menguatkan keimanan. Tentu tidak mudah bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, tidak mudah bagi Anda yang sedang dalam kesibukan, tapi sangat mudah bagi Anda yang mungkin hari ini sedang duduk, merenung, berzikir, mengingat Allah, menikmati malam-malam terakhir ditinggal oleh kekasih hati, yaitu bulan suci Ramadan. Ketika kita tazkiyatun nafs, Anda mesti mengerti bahwa kita ini makhluk hidup, kita ini manusia. Manusia akan senantiasa ingin bergerak, ingin senantiasa maju. Nah, kita harus paham bahwa diri kita, jiwa kita ada 3 dorongan, 3 alasan. Alasan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah why. Mengapa? Ada yang mengapa saya ingin cari makan? Mengapa saya ingin terkenal? Mengapa saya ingin sejahtera? Mengapa saya ingin damai? Mengapa? Nah, mengapa itu yang membuat Anda bangun di pagi hari, bergerak di siang hari, lalu istirahat di sore hari atau mungkin malam hari, dan ulangin lagi, bergerak lagi, kemudian istirahat terus, pagi, siang, sore, malam kita bergerak. Dan kita harus mengenal ada 3 yang mendorong kita, driver kita, dorongan dalam jiwa kita. Nah, kita harus mampu memisahkan ini di bulan suci Ramadan ini. Kita harus memilah dan memilih mana driver kita, mana dorongan batiniah kita. Kita sudah diperhalus dengan tanpa makan, tanpa minum. Kita diperhalus dan diperkuat lagi dengan qiyamul lail. Kita diperhalus lagi dengan tarawih. Masya Allah, 30 hari, 1 bulan penuh kita lakukan. Nah, ada yang pertama adalah strong why. Yang kedua, big why. Yang ketiga, grand why. Nah, saya pergunakan istilah-istilah ini supaya mudah untuk memahami tentang diri kita sendiri. Karena itu yang paling harus kita pahami. Karena kalau kita paham diri kita, baru kita akan paham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strong why adalah dorongan yang paling rendah, dorongan hewani, seperti dorongan untuk survive, dorongan ingin cari makan, dorongan ingin cari nafkah. Itu disebut dengan strong why. Jadi kalau kita semuanya bekerja untuk sesuap nasi, itu disebut dengan strong why, dorongan kita. Pertanyaannya adalah, kamu sendiri yang mendorong kamu bekerja, kemudian beraktivitas, berapa persen strong why dalam hidupmu? Yang kedua, big why. Big why adalah dorongan yang lebih besar dari strong. Seperti apa? Dorongan ingin dicintai, ada? Dorongan ingin dikasihi, ada? Dorongan ingin diakui. Coba baca dalam hatimu. Sejauh mana itu ada? Dorongan ingin ditemani, diakui, kesepian, ingin disapa, ingin ditelepon, ingin di WhatsApp, ingin dihargai. Intinya, Anda haus dengan 2 hal. Haus
ingin minum sesungguhnya, lapar, ingin lapar perut, tetapi ada lagi haus ingin dihormati, haus ingin dihargai, haus ingin dicintai. Nah, itulah dua lapar dan dua haus yang kamu harus kenal. Ketika kita lapar ingin hidup, itu dibuat puas, dipuasakan oleh Allah. Kemudian ketika kita lapar dan haus dengan pengakuan, itu yang harus dipuasakan. Faham atau faham? Faham? Nah, sekarang jujur. Mana lebih banyak mendorong kamu beraktivitas? Strong why atau big why? Tolong jujur. Kalau strong why, pikiranmu, berapa banyak duit yang saya cari? Berapa besar rumah yang saya inginkan? Berapa banyak tabungan yang saya ingin kumpulkan? Paham? Kalau big why, berapa banyak orang tepuk tangan ingin Anda diakui? Berapa banyak Anda ingin dicintai? Berapa banyak Anda ingin dihormati? Paham? Oke. Kalau dua itu mendorong diri Anda manusia atau bukan? Manusia. Kalau strong why saja, maka Anda manusia hewani. Kalau big why saja, maka Anda hanya manusia yang ingin pengakuan eksistensi diri. Nah, ketika bulan suci Ramadan, dua hal itu dilemahkan. Bahkan kalau bisa dimatikan. Kalau bisa dihilangkan. Karena itu kita tidak makan. Karena itu kita tidak minum. Karena itu kita tidak butuh pengakuan. Kita tidak butuh penghargaan. Semuanya menjadi tidak penting di bulan penuh rahmat dan barokah ini. Karena yang kita cari satu lagi, grand why. Nah, ini yang harus ditemukan. Ini yang harus dibaca. Karena itu, surat pertama yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, yang mengajar manusia apa yang tidak kamu ketahui. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Ikuti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Engkau Allah, segala puji hanya bagimu. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau sungguh maha besar. Saya harap Anda paham kenapa air matamu menetes. Saya harap kamu mengerti kenapa satu tetes air matamu keluar. Karena ketika engkau melupakan strong why-mu, dorongan nafsumu, doronganmu untuk hidup secara fisik, mempertahankan dagingmu, tulang-tulangmu, dimatikan, tidak makan dan tidak minum. Egomu, big why-mu, dimatikan. Apa yang tersisa? Ini yang penting. Yang tersisa adalah grand why-mu. Kapan ditemukan? Ketika engkau mampu menjawab pertanyaan dari Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Sekarang saya lanjutkan lagi. Kita harus mundur ke belakang untuk memahami apa Grand Why. Grand Why adalah alasan terbesar mengapa kamu turun di muka bumi. Grand Why adalah alasan terbesar mengapa dirimu menjadi seorang hamba dan sebagai juga seorang khalifah. Grand Why adalah alasan mengapa engkau dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Grand Why adalah alasan mengapa engkau dimuliakan, bahkan nenek moyangmu yaitu Adam saat itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat diminta sujud ke arah Adam. Mengapa? Ini harus kita jawab karena Allah meniupkan ruh dalam batinmu. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan ruh ciptaanku. Dan kemudian ruh itu berjanji kepada Allah. Ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dan kemudian jiwa manusia menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Lalu Allah mengingatkan lagi, antakulu yaumal qiyamah, inna kunna an haza ghafilin. Di hari kiamat nanti, jangan bilang kamu tidak tahu. Artinya, malam Lailatul Qadar ini akan sangat tergantung kepada derajat pengetahuanmu, derajat pemahamanmu, derajat keimananmu, derajat ketakwaanmu, derajat keberhasilan puasamu, derajat keberhasilan tarawehmu, derajat keikhlasan sedekah dan zakatmu, derajat ketakwaanmu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa semua yang berpuasa, semua yang taraweh, semua yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan diberikan itu Lailatul Qadar. Cuma qadarnya yang berbeda-beda. Ada yang dapat qadarnya maksimum yaitu 1000 bulan. Artinya 83 tahun. Mungkin ada yang cuma 900 bulan. Ada yang mungkin cuma 800 bulan. Ada yang mungkin cuma 700 bulan. Ada yang mungkin dapat 500 bulan. Ada yang mungkin keberkahannya dapat 200 bulan. Ada mungkin yang cuma 100 bulan.
ada yang mungkin cuma 50 bulan, ada yang mungkin cuma 1 bulan, ada yang mungkin dapat hanya 1/30 bulan alias 1 hari. Tergantung dengan kualitas puasa kita, tergantung dengan kualitas tarawih kita, tergantung dengan amal ibadah kita. Karena itu Allah membantu kita. Apa bantuannya? Kalau kita lihat doa yang diucapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah doa yang sangat spesial, yaitu doa untuk meminta kepada Allah ampunan. Yang pertama, jadi harus ada tiga hal yang kita harus pahami. Allahumma innaka afun karim. Dengar baik-baik. Allahumma innaka afun karim. Berarti ini adalah tentang Allah al-afu, tentang Allah pemilik Asmaul Husna. Ini sangat tergantung dengan derajat keimanan kita, derajat keyakinan kita. Dan derajat keimanan seseorang itu berbeda-beda. Kalau derajat intelektual antara saya dengan Anda dengan kakak, dengan adik, mungkin hanya yang satu 90, yang satu 100, maksimum 150, 180 kalau sudah jadi Albert Einstein. Emotional intelligence juga seperti itu, nggak jauh. Tetapi kalau spiritual intelligence antara si A dan si B, antara si C dengan si D, perbedaannya adalah yang satu mungkin tingkat 100, yang orang yang kedua mungkin tingkat 1 miliar, atau tingkat 1 triliun, atau tingkat infinity. Artinya, kalau kecerdasan intelektual ada batasnya, kecerdasan emosional ada batasnya lebih tinggi, tapi kecerdasan spiritual infinity. Sampai dengan infinity itu apa? Yaitu ketika kita infinity tak terhingga. Apa itu? 1 dibagi 0 tak terhingga. Jadi untuk mendapatkan kecerdasan spiritual tak terhingga, Anda harus berada pada posisi 0. Anda harus menuhankan Allah yang hanya 1, bukan angka-angka berapapun. Anda paham? 0 adalah tazkiyatun nafs, mengkosongkan diri dari strong Y, mengkosongkan diri dari big Y, mengkosongkan diri dari mental korun, mengkosongkan diri dari jiwa Fir'aun. Nah, itulah yang disebut dengan 0. Semakin 0 kita, semakin tinggi bilangan infinity kita. Sehingga ketika kita 0, lalu menuhankan hanya Allah yang 1, bukan yang 5, bukan yang 10, maka angkanya 1 dibagi 0, infinity. Infinity adalah Anda di sini, hatinya sudah berada di Sidratul Muntaha. Hatinya sudah ke infinity, tak berhingga. Apakah tak berhingga? Sesuatu yang tak terdefinisi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya adalah La ilaha illallah. La adalah La strong Y, La big Y. Apa itu La strong Y? La dari nafsu-nafsu hewani. La dari nafsu-nafsu egoisme Fir'aun. Itulah makna berpuasa secara hakikat. Bukan hanya menahan makan dan minum, tapi mematikan strong Y, mematikan big Y, dan menghidupkan grand Y. Nah, menghidupkan grand Y disitulah Anda menghidupkan 1. La ilaha illallah.
Jadi ketika la dirimu nol, lalu mengesahkan Allah yang satu, maka derajatmu infinity tak terhingga. Disitulah letak malam Lailatul Qadar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikuti saya, keluarkan suaranya. Ikuti, jangan hanya menonton saya, ikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarinya tunjukkan ke saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi, yang dalam, pegang dadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan strong why-mu dihentikan dengan puasamu. Engkau tidak makan, bayangkan tadi pagi, tadi siang, tadi petang. Engkau tidak minum. Engkau menahan hawa nafsumu. Engkau menahan perasaanmu untuk diakui. Engkau menahan egomu. Engkau menahan amarahmu. Engkau menahan sombongmu. Engkau menahan big why-mu. Engkau menahan makanmu. Engkau menahan minummu. Engkau menahan segala perasaan hewanimu. Engkau menahan perasaan-perasaan egomu. Pada saat itu, engkau menemukan sesuatu yang muncul dalam dirimu. Sesuatu yang selama ini kesepian. Sesuatu yang selama ini tak pernah kau dengarkan. Ruh yang Allah tiupkan dalam batinmu. Yang Allah tiupkan sendiri dalam jiwamu. Dan Allah berfirman, Faiza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan ruh ciptaanku dalam dirimu. Lalu Allah mengikat janji kepada batinmu. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dan jiwamu menjawab, bala syahidna. Lalu Allah mengingatkan, antakulu yaumal qiyamah, idza kunna hadza ghafilin. Di hari kiamat nanti, jangan kau bilang kau tidak tahu. Ketika 10 hari berpuasa, dia mulai muncul cahaya. Ketika 20 hari kau berpuasa, sinarnya mulai nampak hilal-hilalnya. Ketika malam ganjil 21, maka dia mulai bersinar laksana cahaya rembulan. Ketika malam ke-23, setengah bulan purnama. Ketika malam ke-25, 3/4 bulan purnama. Ketika 27 Ramadan di bulan yang penuh rahmat barokah, tanggal 27 Ramadan, sempurna cahaya batinmu, sempurna engkau layak menerima Lailatul Qadar. Takbir, ucapkan Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Takbir. La ilaha illallah. Apakah ada jarak dirimu dengan Allah malam ini? Jawab. Tidak. Apabila engkau masih belum mampu merasakan apa yang saya ucapkan,
maka berdoalah. Allahumma innaka afuun karim. Ucapkan dengan lembut. Karena Allah sedang mengatakan, mohon maaf saya menangis. Saya tidak dibuat-buat. Saya menangis bukan ujub. Saya menangis bukan ria. Saya menangis bukan karena saya bicara. Saya menangis karena malam ini, malam ke-27, di mana Allah Al-Afu, Dia turun memerintahkan malaikat menebarkan maghfirah dan rahmat. Mana mungkin kita tidak menangis? Mustahil. Kalau engkau beriman, tidak mungkin kau tidak menangis. Kecuali hatimu keras seperti batu. Kecuali hatimu sudah membatu dan engkau boleh menangis karena engkau tidak bisa menangis. Engkau menangis karena mata batinmu tak mampu merasakan 27 Ramadan. Engkau menangis karena mungkin engkau terlalu banyak dosa. Engkau menangis karena mungkin matamu sering melihat yang tidak Allah ridho. Engkau menangis mungkin mulutmu senantiasa bergunjing. Engkau menangis mungkin telingamu mendengar kata-kata yang tidak buruk. Engkau menangis mungkin mulutmu pernah masuk makanan-makanan yang tidak halal, yang subhan. Itu yang membuat engkau tidak mampu merasakan indahnya 27 Ramadan. Itu yang membuat engkau tak mampu merasakan indahnya malam Lailatul Qadar. Itu yang membuat engkau tidak mampu merasakan akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha, engkau belum tentu ketemu lagi tahun depan. Engkau belum tentu ketemu lagi. Mungkin engkau akan mati. Dan engkau tidak ketemu lagi bulan di mana Allah memberikan ampunan. Allah Al-Afu. Ucapkan, Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Artinya, Engkau maha pengampun, penghapus dosa, membersihkan dosa hingga hatimu putih bersih tanpa lagi sisa. Itu janji dari Allah Al-Afu. Allah Al-Afu adalah yang menghapuskan. Lihat ini warna putih. Ketika engkau di padang mahsyar, dosa-dosamu dihilangkan. Apabila Allah Al-Ghafar mengampunimu, Allah Al-Ghafar mengampuni dosamu berulang-ulang, dosamu masih nampak terlihat. Meskipun di padang mahsyar engkau masuk surga, tetapi kalau Allah Al-Afu yang mengampuni, maka dihapuskan semua dosa-dosa sehingga tidak ada sisa kecuali putih bersinar laksana bayi bersih yang dilahirkan. Disitulah Allah Al-Afu mengampuni dosa. Itulah makna bacaan ketika engkau memohon ampunan di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun karim. Ikuti. Allahumma innaka afun karim. Ikuti lisannya, jangan hanya melihat, jangan hanya mendengar saya. Allahumma innaka afun karim. Akui Allah Al-Afu yang maha menghapuskan dosa, menghapuskan segala nista, dosa yang pernah kau lakukan, yang tidak pernah dilihat oleh ayahmu, yang kau sembunyikan hingga hari ini ayahmu sudah meninggal dan dia tidak pernah tahu dosa, tapi itu jelas. Dosa yang pernah kau lakukan di hadapan ibumu, yang hingga hari ini ibumu tidak tahu. Dosa yang dilakukan kepada istrimu, hingga istrimu pun tidak pernah tahu. Dosa yang kau lakukan kepada suamimu, dan suamimu tidak pernah tahu. Dosa yang kau lakukan kepada anakmu, dan hari ini kau sembunyikan. Dosa yang kau lakukan kepada atasanmu, bawahmu, semuanya hari ini katakan Allahumma innaka afu. Ayo, Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa. Allah menyukai ampunan ini. Dengarkan baik-baik. Allah menyukai ampunan ini. Allah menyukai ampunan ini. Ini malam 27. Hanya orang-orang bodoh yang tidak mau meminta ampunan. Hanya orang-orang yang dibutakan matanya, yang dibutakan batinnya, yang tidak mau bangkit, yang tidak mau mengangkat kedua belah tangannya,
yang tidak mau memohon sesuatu yang paling indah yang ada. Ucapkan, Allahumma innaka afun karim. Allahumma innaka afun karim. Ucapkan, panggil, Allahumma innaka afun karim. Allah Maha Pengampun. Tidakkah kau merasa jatuh cinta kepada Allah? Tidakkah malam ini kau merasa rindu dengan Allah? Tidakkah kau ingin berjumpa dengan Allah Al-Afu? Kalau kau tidak menangis. Mengapa kau harus menangis? Karena mungkin hatimu sudah jadi batu. Minta kepada Allah, gantikan hatiku dengan hati yang mudah tersentuh dengan asma-Mu. Minta kepada Allah, ya Allah, mungkin hatiku diberi makan oleh makanan yang tidak halal. Mungkin hatimu diberi makan oleh makanan yang tidak barokah, makanya engkau tidak bisa merasakan indahnya Lailatul Qadar. Maka saat yang kau taubatan nasuha, ucapkan Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa. Ada tahu arti tuhibul afwa? Tuhibul afwa. Allah menyukai air matamu. Allah menyukai tangisanmu. Allah menyukai ampunanmu. Allah menyukai engkau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang ibu yang menanti di hari raya Idul Fitri. Maka ibumu menyukai anaknya yang mencium tangannya dan minta ampun. Menyukai seperti seorang ayah yang memeluk anaknya. Anak yang datang dan meminta maaf di peluknya. Aku maafkan kamu, nak, meskipun kau durhaka selama ini kepada ayah dan ibu. Maka ayah ibumu tidak peduli, dimaafkan di hari raya Idul Fitri. Bagaimana dengan Allah? Allah 1.000.000 kali lebih bahagia, 1.000.000 kali lebih menerima. Itulah yang disebut dengan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Tuhibul afwa. Apabila engkau sudah faham yang kedua, yang pertama Allahumma innaka afun, Allah yang maha memberi ampun. Tuhibul afwa, engkau sadar bahwa Allah yang suka engkau minta ampun seperti ini. Anda tahu bahwa Allah menatap Anda hari ini? Tahukah Anda bahwa Allah melihatmu hari ini? Tidakkah kau merasa bahwa Allah mendengar tangisanmu malam ini? Apakah engkau buta? Kalau engkau buta, menangislah. Mengapa matamu buta? Mengapa telingamu tuli? Mungkin karena dosa-dosamu, minta ampun kau pada Allah. Tuhibul afwa fa'wana. Yang terakhir. Fa'fu anni. Ucapkan, fa'fu anni, fa'fu anna, ampuni aku. Ucapkan semua, fa'fu anna, fa'fu anna. Ikuti, fa'fu anna, ya karim. Sekarang semuanya ikuti. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ikuti, keluarkan suaranya. Jangan hanya menonton saya. Saya bukan tontonan Anda. Tapi saya bersama-sama taubatan nasuha. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semua ikuti. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekarang panggil, cari kalau di sebelah ada ayahmu, ambil pegang ayahmu, minta maaf. Kalau ada ibumu, ambil ibumu, pegang tangan, cium tangan. Kalau ada suamimu, peluk. Kalau ada istrimu, peluk. Kalau ada anakmu, peluk. Bangunkan. Kalau dia sudah tidur, bangunkan. Peluk. Kalau dia sedang tidur, istrimu, peluk. Katakan, maafkan aku. Kalau ada ayahmu, minta maaf. Peluk dia sekarang. Ajak berzikir sama-sama malam ini. Jangan lewatkan malam ini. Jangan biarkan lepas malam ini. Jangan pernah kau lepaskan malam 27 ini. Jangan kau lewatkan. Karena Allah Al-Afu telah memerintahkan Jibril untuk mendatangkan rahmat. Allah Al-Afu berjanji mengampunimu di malam 27. Di mana manusia semoga bumi, umat-umat Islam berpuasa, bertarawih, dan balasan ini disebarkan, menebarkan rahmat dan barokah. Tidakkah kau lihat dan merasa malaikat-malaikat bertebaran, semuanya memberikan keberkahan dari Allah.
Ucapkan Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ikuti. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang menghapuskan segala dosa, Engkau yang Maha Pemaaf, Engkau yang Maha Pemurah, ya Karim. Engkau menyukai tangisan ini, Engkau menyukai ampunan, Engkau menyukai kami memohon ampun, Engkau menyukai permohonan maaf ini. Kami berpuasa karena Engkau, kami tidak makan karena Engkau, kami tidak minum karena Engkau, kami taraweh meskipun kami letih karena Engkau, kami tilawah karena Engkau, kami sedekah karena Engkau, kami bayar zakat karena Engkau, kami tegakkan kaki tengah malam karena Engkau, kami memberi makan karena Engkau, kami sahur karena Engkau, pagi hari kami berpuasa karena Engkau, siang hari kami haus karena Engkau, dan kami makan buka puasa karena Engkau. Lalu kami taraweh karena Engkau, kami lagi sahur karena Engkau, dan 27 hari kami lakukan karena Engkau. Hari ini ampunilah kami ya Allah, dan juga ibu kami ya Allah, ampuni ibunda kami. Ikut doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doakan ayahmu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang ayahnya sudah meninggal dunia, yang ibunya sudah meninggal dunia, yang suaminya sudah meninggal dunia, yang istrinya sudah meninggal dunia, yang anak-anaknya yang sudah meninggal dunia, keluarganya, guru-guru sudah meninggal dunia. Doakan, doakan. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah 3 yang sudah saya bahas. Yang pertama, Anda mengenal Allah Al-Afu. Yang kedua, Anda tahu Allah suka. Allah lebih suka orang-orang yang bertaubat, seperti yang memohon ampunan kepada Allah dibandingkan ulama sekalipun yang punya ilmu. Tapi Allah suka rintihan orang-orang yang mau taubat. Yang ketiga, kita sudah meminta ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dan besok pagi kita sudah dapat Lailatul Qadar 1000 bulan. Kalau tidak 1000 bulan, tidak apa-apa. Mungkin Anda hanya 900 bulan, mungkin 800 bulan, mungkin 700 bulan. Tapi semoga infinity, tak terhingga Allah berikan. Kalau seandainya saya sudah sampaikan ini, Anda masih juga belum punya tetesan air mata, Anda juga masih belum bisa mampu merasakan, ketahuilah, tidak ada, dengarkan saya baik-baik, tidak ada yang menjamin dirimu bahwa tahun depan engkau akan masih ketemu bulan suci Ramadan ini. Dengarkan baik-baik. Tidak ada yang menjamin bahwa dirimu akan bertemu lagi bulan suci Ramadan tahun depan. Karena itu manfaatkan malam ini. Manfaatkan malam ini sampai nanti subuh. Manfaatkan malam ini. Terus berzikir. Seandainya nanti saya harus berhenti, teruskan. Ajak keluargamu, terus berzikir, Anda tilawah, mohon ampun, ucapkan terus, ikuti lagi, karena ini belum tentu berulang tahun depan. Tidak ada jaminan kita berjumpa tahun depan, tidak ada jaminan bahwa engkau bisa berpuasa tahun depan, tidak ada jaminan bahwa dirimu akan masih sehat tahun depan, tidak ada jaminan bahwa engkau mampu berpuasa tahun depan, tidak ada jaminan lagi engkau bisa masuk lagi saat ini di malam ke-27, malam Lailatul Qadar. Subhanallah, walhamdulillah, tersenyum semua. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang bahagia, angkat tangan, katakan saya. Yang bahagia, alhamdulillah, ucapkan amin. Alhamdulillah, saya bahagia, alhamdulillah, ikuti, tulis Subhanallah, ayo. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi. Allahumma innaka afun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lagi, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, terima kasih Engkau kumpulkan kami saat ini meskipun secara online untuk menikmati sajian Lailatul Qadar-Mu. Tidak melewatinya dengan tidur, tidak melewatinya dengan sia-sia nonton TV, tidak melewatinya sia-sia dengan sosial media, tidak melewatinya sia-sia di jalan. Tapi malam ini kami berzikir meminta ampunan. Kabulkanlah doa-doa kami, terimalah doa-doa kami, maafkanlah semua hilaf kami, dan jadikanlah malam ke-27 ini Lailatul Qadar untuk kami. Lailatul Qadar untuk wajah kami, usapan wajahnya. Lailatul Qadar untuk tangan kami, tubuh kami. Dan turunkan juga Lailatul Qadar ini untuk anak-anak kami, ucapkan untuk anak-anak kami, kelak cucu cicit kami sampai dengan akhir zaman. Untuk bapak-bapak kami, kakek nenek kami. Doakan juga kakak-kakak kami, adik-adik kami, abang-abang kami. Doakan guru-guru kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan semua umat Islam seluruh dunia menikmati Lailatul Qadar. Dan minta jangan lupa satu hal lagi, dan kelak kumpulkan kami dalam Raudatul Jannah. Ucapkan Raudatul Jannah. Bagi kami yang saya tidak pernah bertemu dengan kamu, mungkin kamu ada di Jeddah, mungkin kamu ada di Malaysia, mungkin kamu ada di Singapura, kamu ada di Ternate, di Sulawesi, di seluruh dunia dimanapun. Mudah-mudahan kelak kita berjumpa dalam Raudatul Jannah dengan wajah yang bercahaya. Raudatul Jannah, jangan lupa gandeng istrimu, gandeng suamimu, gandeng bapakmu, gandeng anakmu, gandeng keluargamu, bertemu dengan Allah Al-Afu. Hari ini kita hanya berdoa, Afun Karim, kelak kita mudah-mudahan dijumpakan kepada Allah Al-Afu. Saya yakin bahwa setiap tetes air mata dibawa oleh malaikat sebagai saksi. Dan Allah berjanji bahwa setiap satu tetes air mata diharamkan dari neraka jahanam. Tentu bukan hanya air matanya, seluruh wajah, seluruh tubuh diharamkan. Karena air mata yang menetes, yang tadi ayat punya air mata ucapkan saya, bukan riya, bukan takabur, tapi syukur, terima kasih kepada Allah karena masih diberikan satu tetes air mata yang paling mahal adalah air mata 27 Ramadan, air mata Lailatul Qadar, air mata setelah 27 hari berpuasa, air mata setelah 27 hari Qiyamul Lail, dan juga tilawah dan berbuat kebaikan. Semoga air mata itu dibawa oleh malaikat sebagai saksi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang telah mendapatkan sajian Lailatul Qadar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir, boleh saya minta satu? Boleh? Boleh saya minta sesuatu? Kalau boleh, silakan. Boleh saya minta sesuatu? Dari kamu? Boleh? Kalau boleh, saya ingin Anda, kamu memberikan Al-Fatihah untuk kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah untuk Siti Khadijah. Al-Fatihah untuk Siti Aisyah. Al-Fatihah untuk para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Al-Fatihah untuk para guru. Sekarang khusus untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sekarang tolong berikan senyuman, bukan untuk saya tidak perlu senyuman Anda, tapi saya ingin Anda senyum untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan tentang puasa, yang mengajarkan tentang taraweh, yang mengajarkan tentang Lailatul Qadar ini. Mari ucapkan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Ikuti. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Semua ikuti lisannya. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya nonton, ucapkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Indahnya. Terus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma ya Allah, jadikanlah saudara-saudaraku ini yang hari ini bersama-sama berdoa, berzikir, memohon ampunan, mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Semuanya, meskipun ayahnya tidak ada, berikan. Ibunya pun tidak ada, berikan. Anaknya meskipun tidak ada, sampaikan. Keluarganya, kakaknya, abangnya, adiknya, cucu cicitnya, sampaikan. Dan perlihatkanlah wajah-wajah ini, ya Allah, kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan izinkan kami kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar, di Raudatul Jannah. Dan berjanjilah ya Allah, agar kami kelak memasuki surga Firdaus tanpa hisab, bergandengan tangan dengan keluarga, istri, suami, anak, bapak, ibu, abang, adik, kakak, guru, saudara-saudara kami, dan para trainer-trainer ESQ yang setia, trainer-trainer ESQ yang setia, alumni-alumninya yang belum ikut training ESQ, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kumpulan kami kelak dengan wajah bersinar, wajah bercahaya, wajah tenteram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak akan pernah cukup. Seandainya sampai besok pun memuji Allah, tak akan pernah cukup. Menikmati sajian Lailatul Qadar ini tak akan pernah cukup. Semoga yang hadir malam ini diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan semua hilafnya, dikabulkan segala doa-doanya, diberkahi segala rizkinya, dilimpahkan rizkinya berlimpah, iman Islamnya kuat dan takwa, badannya diberikan kesehatan, jodoh-jodohnya dimudahkan, penyakit-penyakitnya dihilangkan, fitnah-fitnahnya dijauhkan,
dan keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warohmah. Depan jalannya ditunjukkan, belakang kiri kanan atasnya dilindungi, keluarga-keluarganya dijaga, hutang-hutangnya dilunaskan, sakit-sakitnya dihilangkan, disembuhkan, dan diberikan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Terima kasih. Yang benar hanya dari Allah, yang salah Al-Fakir Ari Ginanjar. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. I love you all. Selamat menikmati bulan suci Ramadan. Selamat menikmati bulan yang penuh rahmat dan barokah. Selamat menikmati sajian Lailatul Qadar. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada hilaf, salah, baik sengaja atau tidak sengaja, baik kata-kata yang menyakitkan sengaja atau tidak sengaja. Mohon dibukakan pintu maaf. Semoga kita bersaudara baik dunia dan akhirat. Terima kasih. Salam untuk keluarga, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Terima kasih. Izin live.